Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya. Mari pada kesempatan kali ini kita mendengar kisah cerita Abu Abdullah Muhammad bin Idris, atau lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau dikenal dengan Imam Syafi'i, tahun 150 hingga 204 Hijriah, adalah salah satu daripada 4 imam mazhab, ulama kelahiran Gaza ataupun perbatasan Syam ke arah Mesir. Ini punya kisah menarik ketika bertamu ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Semua ulama tidak meragukan kapasitas keilmuan Imam Syafi'i. Beliau merupakan salah satu guru Imam Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Al-Habib Quraisy Baharun, murid ulama besar Yaman Al-Habib Umar bin Hafid, menceritakan kisah kunjungan Imam Syafi'i ke rumah Imam Ahmad. Kisah ini cukup populer di kalangan penuntut ilmu. Suatu hari Imam Syafi'i bertamu ke kediaman Imam Ahmad. Kala itu Imam Ahmad mempunyai seorang putri yang sangat mengagumi Imam Syafi'i, karena Imam Ahmad sering menceritakan kealiman dan kezuhudan gurunya tersebut. Putri Imam Ahmad pun penasaran seperti apa tokoh yang dimuliakan ayahnya itu. Kedatangan Imam Syafi'i ke rumahnya menjadi momen mengembirakan baginya, karena dengan kunjungan ia bisa melihat lebih dekat sosok ulama yang dikagumi ayahnya. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i dijamu dengan makan malam. Imam Syafi'i makan dengan lahap, tidak seperti biasanya. Porsi makan beliau bertambah. Hal ini membuat putri Imam Ahmad terkejut, karena cerita yang ia dapat, Imam Syafi'i bukan orang yang suka makan kecuali sekedarnya saja. Usai jamuan makan malam, Imam Ahmad pergi ke kamarnya untuk menghidupkan malam dengan salat dan berzikir seperti biasanya, sementara anak perempuannya memilih untuk tidak tidur agar bisa melihat aktivitas Imam Syafi'i pada malam itu. Malam itu Imam Syafi'i berbaring di kamar yang disediakan hingga waktu subuh tiba. Putri Imam Ahmad dibuat heran bagaimana bisa ayahnya mengidolakan orang yang tidur sepanjang malam, sedangkan beliau sendiri menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Apa yang sebenarnya terjadi? Ia pun bertanya-tanya. Setelah terbit fajar, akhirnya sang putri bertanya kepada ayahandanya Imam Ahmad, "Wahai ayahanda, apakah ini sosok yang engkau idolakan?" Saat makan malam ia makan dengan porsi banyak. Setelah itu ia pergi ke kamar tidur, tidak mengisi malam dengan salat dan zikir. Lalu begitu bangun langsung melaksanakan salat tanpa berwudu. Tiba-tiba percakapan di antara mereka terhenti. Ketika Imam Syafi'i datang menghampiri mereka, Imam Ahmad pun menyampaikan apa yang ditanya putrinya itu. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan mengenai porsi makananku yang bertambah pada jamuan semalam. Ini karena aku tahu makananmu pasti makanan halal, dan engkau adalah orang yang dermawan dan mulia. Ta'amul karimi dawaun wa ta'amul bakhili daun. Makanan orang dermawan bisa menjadi obat, akan tetapi makanan orang kikir akan melahirkan penyakit. Maka aku makannya untuk mengobati sakitku, bukan mengenyangkan perutku. Lalu saat aku berbaring
Di hadapanku seolah ada puluhan permasalahan fikih, maka aku berusaha memecahkannya sepanjang malam. Itulah yang membuatku tak sempat melaksanakan salat sunnah, dan aku tidak berwudu saat salat subuh. Itu karena semalam suntuk aku tenggelam memecahkan persoalan fikih tadi dan tidak tidur sama sekali. Maka wudukku sewaktu salat isya belum batal. Imam Ahmad pun berkata pada putrinya, lihatlah apa yang beliau lakukan saat berbaring di tempat tidur pun beliau lebih mulia dari apa yang aku lakukan dalam keadaan terjaga salat dan zikir sepanjang malam. Sebagaimana diketahui bahwa belajar ilmu agama lebih utama daripada melaksanakan salat sunnah. Demikianlah kisah dua imam besar yang membuat putri Imam Ahmad bin Hambal takjub. Kisah ini mengajarkan kita tentang indahnya akhlak dua ulama, kebanggaan umat Islam. Habib Quraish Baharun mengatakan, kealiman Imam Ahmad tidak lantas membuat beliau merasa pandai sehingga tidak menghormati gurunya. Begitu pula Imam Syafi'i, kealiman dan statusnya sebagai guru tidak membuat beliau malu dan gengsi mengakui kemuliaan derajat Imam Ahmad sebagai muridnya kala itu. Semoga kelak Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang alim dan bersama orang-orang yang saleh. Hanya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.